Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Apriliani dari kelas 11 PTKP 1. Di sini saya akan menyampaikan dakwah dengan judul Pentingnya Menjaga Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Cijengjing, yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Desa Cijengjing, yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin wal muslimat yang telah hadir pada kesempatan ini dan insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul, bertatap wajah dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang pentingnya menjaga lisan. Seperti yang kita ketahui, lisan merupakan suatu nikmat yang amat besar bagi kita. Walaupun bentuknya kecil dan lembut, namun bisa dikatakan di sana terletak kebaikan dan keburukan seseorang. Membahas tentang lisan, ada satu nasihat yang sangat berharga disampaikan oleh Rasulullah SAW dan menjadi tuntunan kita, sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menjaga lisan atau berkata baik atau benar. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Uqban bin Amir berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu karena penuh zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku semuanya, berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang mampu menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Ya. Menjaga lisan tentu saja memiliki keutamaan. Keutamaan dari menjaga lisan kurang lebih ada 8. Yang pertama, kita memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Yang kedua, kita dijanjikan surga. Yang ketiga, dijauhkan dari neraka jahanam. Selanjutnya, dijauhkan dari kebinasaan, meningkatkan iman, menghindari sifat keras hati, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh ridho Allah di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya. Sekarang syarat menjaga lisan ada 4. Yang pertama, berkatalah dengan perkataan yang benar. Apabila kita tidak tahu kebenaran dari suatu perkataan itu, akan lebih baik kita diam. Yang kedua, berkatalah sesuai tempatnya. Kita harus bisa menempatkan diri, harus bisa menempatkan perkataan di mana kita akan berkata, berbicara dengan baik, dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, atau dengan yang sebaya dengan kita. Yang ketiga, jagalah kehalusan tutur kata. Janganlah kita berbicara kasar, karena kata-kata kasar tentu saja akan melukai perasaan orang lain, dan kita yang berkata pun pasti akan merasa sedikit tidak enak. Yang keempat, berkatalah yang bermanfaat. Apabila kita tidak mampu berkata yang baik, kita tidak mampu membuat orang lain senang dengan perkataan kita, akan lebih baik kita diam. Saudaraku, marilah kita jaga lisan, karena semakin banyak lidah kita terpeleset, maka akan semakin banyak masalah dan dosanya. Ingatlah sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, fal yakun khairan aw liyasmut, yang artinya berkatalah yang benar atau diam. Di ujung pembahasan tentang pentingnya menjaga lisan, mari kita selalu menjaga diri, menjaga ucapan yang tidak bermanfaat seperti ghibah, berbohong, menggunjing, atau menfitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita jaga diri dari ucapan-ucapan seperti itu. Banyak berbicara yang tidak bermanfaat hanya akan membuat hati kita menjadi keras. Jika kita tidak
tidak mampu menjaga sesuatu, maka lebih baik kita diam. Banyak pepatah mengatakan diam adalah emas. Ya, dan diam adalah pilihan yang paling bijak selain menyelamatkan kita baik dunia ataupun akhirat. Tidak sedikit persahabatan menjadi retak hanya karena perkataan yang menyinggung perasaan. Banyak pertemanan yang akhirnya berujung pertengkaran dan permusuhan dikarenakan ucapan yang salah keluar dari lisan. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berkata baik, maka diam adalah jalan yang paling bijak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati saudaraku semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya, untuk semua yang hadir. Dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin dua patah kata yang saya sampaikan tidak sepenuhnya sempurna. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.